Selamat pagi para audisi yang terkasih. Selamat datang pada kebaktian online tanggal 21 Juni 2020. Perkenalkan saya Hendra Yudhoyono yang akan membawakan acara kebaktian online pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kebaktian, terimalah salam keimanan kita, hanya kebajikan tien berkenan. Wita tung tien. Sancai. Marilah kita awali kebaktian suci dengan sembahyang dan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Joseng Anuraga Tanewijaya dengan pendamping kanan Tujin Haris dan pendamping kiri Tujin Sugito. Kehadirat Tien Tuhan yang Maha Besar di tempat yang maha tinggi, dipermuliakanlah. Kehadapan Tse Senggong Tse, pembimbing dan penyedar hidup kami,
dipermuliakanlah. Kehadapan segenap arwah suci dan leluhur yang kami hormat dan cintai, dipermuliakanlah. Wang Dian Sangti, Yin Yan Liang Wu, Yi He Zhong Wang, Jing Shen Wan Fa, Jing Xie Dian En, Sanjay. Kehadirat Dian, Tuhan yang Maha Besar, di tempat yang Maha Tinggi, dengan bimbingan yang luhur mulia, Ta Zheng Zhi Seng Gong Zhi, dipermuliakanlah. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji dan syukur kami naikkan saat ini. Diperkenankan kami bersama berhimpun melaksanakan kebaktian suci ini. Kiranya kebaktian yang kami laksanakan ini adalah di dalam rahmat dan ridho Dian. Bolehlah mengetuk rohani kami dan meneguhkan iman, satya kepada firman Dian, hidup selaras dengan watak sejati, menempuh jalan suci, mengemilangkan dan mengamalkan kebajikan yang boleh menurunkan berkat sentosa atas kehidupan yang kini dan selama-lamanya. Kami yakin hanya kebajikan Dian berkenan, dan itulah yang wajib kami miliki satu-satunya. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat ini. Kepada mereka, kiranya Dian berkenan senantiasa merahmati dan membimbing, sehingga mereka mampu mengatasi dan menunaikan tugas, kewajiban, dan tantangan hidup masing-masing. Yang sakit, berolehlah kesembuhan dan kepulihan kesehatan, sehingga pada kesempatan lain dapat kembali beraktivitas sebagaimana sedia kala. Dipermuliakanlah. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, dipermuliakanlah. Sembah sujud kehadirat Huang Dian, semoga jauhlah kami dari segala kelemahan, dari keluh kerutu kepada Dian, dari sesal penyalahan kepada sesama. Dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Dian senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta kehidupan ini. Maha besar Dian Khalik semesta alam senantiasa melindungi kebajikan.
晃一上帝为典有德，善哉。八正珍贵，8 pengakuan iman. 正信皇天 sepenuh iman percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. 正准觉得 sepenuh iman menjunjung kebajikan. 正立明明 sepenuh iman menegakkan firman gemilang. 正治鬼神 sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. 正样消失 sepenuh iman memupuk cita berbakti. 正顺mu多 sepenuh iman mengikuti kenta rohani Nabi Gongzi. 正信经书 sepenuh iman memuliakan kitab susu dan ucing. 正信大道 sepenuh iman menempuh jalan suci. 善哉。的冬天， Marilah kita menyanyikan lagu pembuka yaitu Sinar Pancaran. Ketika semua menghadap
Kita baca dan renungi ayat suci yang akan dibawakan oleh Tujin Syanti. Bagi para Tujin yang terkasih, sebelum saya membawakan ayat renungan pada pagi hari ini, terimalah salam peneguhan iman kita, hanya oleh kebajikan Tuhan berkenan. Wai tak tong tien. Sancai. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Tengah Sempurna, bab 10 ayat 1-3. Nabi bersabda, hidup dalam kerahasiaan dan melakukan perbuatan aneh-aneh agar termasyhur di masa mendatang, aku takkan melakukannya. Seorang junce yang bertekad hidup di dalam jalan suci, tetapi setengah jalan membatalkan tekadnya, bagiku tidak dapat tidak melanjutkannya. Seorang junce yang dapat terus di dalam tengah sempurna, sekalipun tidak dikenal dunia, ia tidak menyesal. Hanya seorang nabi yang mampu berbuat demikian. Demikian renungan pada pagi hari ini. Terimalah salam peneguhan iman kita, hanya oleh kebajikan Tuhan berkenan. Wai tak tong tien. Sancai. Kita lanjutkan dengan menaikkan lagu pujian Dinding Istana Tinggi. Dengan ritotien Tuhan Yang Maha Esa, khotbah akan dibawakan oleh Tujin Aman Rasgiono. Marilah kita sucikan batin, heningkan cipta, siap menerima bimbingan suci, semoga Tuhan merahmati. Baik, walaupun kita hanya berjumpa di dalam layar handphone, HP, namun tidak mengurangi semangat kita untuk tetap menggalakkan kebajikan. Seperti apa situasi saat ini? Agak genting, kita harus hati-hati. Mari, saat ini, sekarang kita bahas apa yang harus kita semua sebagai rujau untuk melangkah, menjalani kehidupan dalam suasana saat ini. Namun baiklah, sebelumnya terimalah terlebih dahulu salam penegak iman kita, itu hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wite tong Tuhan. Sancai. Belakangan ini memang suasananya semua terasa nggak enak. Kehidupan pun juga menjadi serba salah. Melangkah rasanya juga ragu-ragu jadinya. Kenapa? Karena COVID-19 menjadikan ekonomi juga menjadi susah. Pemasukan, keuangan kita, serba semuanya enggak memenuhi harapan kita. Apapun yang terjadi, kita sebagai seorang yang meyakini ruh, maka kita harus tetap bijaksana dan selalu belajar untuk menjalankan kebajikan. Demikian? Oke.
Di sini ada beberapa catatan saya, yang mana ya tentunya menyangkut kehidupan pada kita saat ini. Misalnya, kita harus tetap di rumah, jangan kemana-mana. Harus sering cuci tangan, kita lakukan. Ya, jangan kumpul-kumpul atau kita membuat jarak minimal 1 meter untuk pada siapapun. Nah, tidak ada salahnya dan bahkan harus wajib kita lakukan. Oke? Ya. Kita berdiam di rumah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus bijaksana terhadap diri kita maupun lingkungan. Lingkungan yang seperti apa kita di dalam rumah? Ya, sekarang sudah ada handphone, ya, ada internet, yang mana kita bisa menjadikan luas, jauh, bahkan sampai luar negeri pun kita masih bisa berkomunikasi. Lalu kita harus bijaksana. Seperti apa? Oke. Sulit, susah, kita semua sudah mengalaminya. Namun, terutama menurut ajaran dari Nabi kita, tentunya, kita belajar menjalankan kebajikan. Ya, jadi seperti apa kebajikan? Bijaksana itu menurut ajaran Nabi, dari sabda-sabda sucinya itu diajarkan bahwa ya dari kita dulu, kita bijaksana terhadap diri kita. Seperti apa? Ya, kita awali misalnya kita menjaga kesehatan tadi, cuci tangan, ya, bahkan mungkin mandi, menjaga jarak, tidak keluar rumah. Itu untuk kita. Juga kita perlu bijaksana, misalnya seperti apa? Kita selalu di rumah. Sehingga apa? Makan, istirahat, tidur-tiduran. Apakah itu bijaksana? Ya, katanya sih ngapain? Nganggur, terpaksa. Oke, nggak apa-apa ya. Namun ingat, ya, ini yang perlu kita catat. Kita sepanjang hidup kita, misalnya mungkin kita akan diberikan makan nasi beras yang mana dengan takaran misalnya 10 ton selama usia sampai senja. Nah, lalu pada saat kita harus tetap di rumah, lalu kita tidak bijaksana dengan makan berlebihan. Sehingga 10 ton itu yang seharusnya kita bisa makan dengan 80 tahun, bahkan 90 tahun. Atau 10 ton itu kita habiskan 70 tahun. Karena adanya COVID, karena kita kurang bijaksana terhadap diri kita sendiri, kita makannya banyak-banyak. 10 ton kita habisin dalam waktu yang 60 tahun misalnya. Ya udah, jatah kita habis. Contoh yang lain misalnya bukan beras, gula. Kita diberikan 500 kilo gula sepanjang hidup kita. Jatah kita 500 kilo gula. Setiap hari kita over. Bikin kopi pagi sore dengan gula 3 sendok. Masak apa? Bikin kue, ya minta yang manis-manis. Kalau makan di restoran, rumah makan, iya, minta sirupnya yang banyak. Jatah
ternyata gula kita 500 kilo itu habis dalam waktu yang sebetulnya kita bisa perpanjang. Ya, jadi bijaksana terhadap diri kita itu juga perlu. Sebelum kita bijaksana atau belajar menjalankan kebajikan kepada yang lain. Nah, jadi disinfektan, masker, jaga jarak di rumah saja, ya, itu sudah memang diinstruksikan oleh pemerintah kita, oleh presiden kita. Yang mana ya tentunya harus kita ikutin, wajib. Lalu dari pekerjaan kita diminta untuk WFH, work from home. Nah, seperti apa kita work from home? Nah, ini sudah mulai menanjak ke arah kita bukan lagi untuk diri kita. Tapi untuk diri kita harus bijaksana. Jangan berlebihan. Tiduran terlalu lama, terlalu banyak tidur, istirahat juga sakit semua badan. Ya, olahraga. Ya, olahraga. Makan berlebihan, beras kita jatahnya 10 ton habis. Gula kita 500 kilo satu seumur hidup, kita makan dalam waktu singkat sudah habis. Ya udah. Kenapa habisnya? Lah habisnya kan berarti nanti kalau kita banyak makan gula menjadi diabetes. Akhirnya habislah waktu kita karena jatah kita udah habis memang. Jadi saya janji yang berikutnya untuk yang keluar, yang orang lain. Seperti apa kalau untuk orang yang lain? Nah, bagaimana kalau kita selalu memikirkan walaupun jauh, tapi dari hubungan yang saat ini sudah luar biasa ini, yaitu ada handphone, yang ada internetnya, pakai wifi, ya, kecanggihan-kecanggihan yang ada. Walaupun saya memang juga agak kurang cakep, kurang pandai untuk menggunakannya, ya. Tapi kita berupaya. Bagaimana untuk orang lain? Banyak yang menawarkan masker. Lalu apalagi disinfektan. Apalagi misalnya makanan, kue-kue. Nah, ada kesempatan untuk kita belajar menjalankan kebajikan agar yang lain-lain mempunyai kesempatan. Seperti apa? Ya sudahlah, order makanan kepada yang merasa saat ini sepi, ya nggak boleh makan di tempat. Lalu ya order, dikirim, ya untuk kita makan. Masker kita perlu pakai. Begitu kita keluar rumah atau kita ketemu sama orang lain, teman, saudara, family, kita harus pakai masker. Nah, masker itu kita perlu juga beli sama teman, ya berkebajikan. Disinfektan bagaimana? Ya perlu sekali. Nah, kita bisa lihat saat ini kalau misalnya saya ke bank, supermarket, itu semua ada disediakan disinfektan. Lalu ya nggak ada salahnya kan kita bantu tawarkan lah, atau apapun yang bisa kita lakukan untuk belajar menjalankan kebajikan tadi. Bagaimana? Ya, itu hanya salah satu cara. Yang lain lagi, apa yang bisa kita lakukan untuk keluar selain diri kita? Tadi juga harus bijaksana, bijaksanalah juga untuk orang lain. Nah, nasihat-nasihat, ya, omongan kita, komunikasi kita perlu untuk sampaikan salam, ya, kita tetap sehat, ya, semangat, ya, ayo kita olahraga walaupun hanya di rumah aja. Nah, dari sana juga kita juga bisa sudah memulai untuk
menjalankan belajar kebajikan tadi, ya. Kenapa? Karena kita sudah mengajak kita untuk sehat bareng-bareng. Yang penting kita selalu berpikir, apa yang bisa kita lakukan untuk belajar menjalankan kebajikan. Nah, oke. Kembali tadi kalau misalnya ke pekerjaan, bisnis, ya, income, pemasukan, keuangan, mau seperti apa? Kuncinya hanya satu. Kita tidak boleh berhenti. Kita tidak boleh menunggu. Jadi, kita perlu umek, istilah bahasa Spanyolnya ya, umek. Jadi, apapun, kita selalu berpikir, apa yang bisa kita lakukan untuk kepentingan dari pemasukan kita, income kita. Bagi yang bengkel mungkin iya. Oke, kalau misalnya perlu, ya kita kirim teknisi kita. Kenapa? Urgent, mogok. Di mana? Ya boleh di mana saja. Bahkan di rumah pun ini nggak bisa di starter misalnya. Oke, kita kirim. Nah, kita tawarkan lewat sarana-sarana yang sudah ada. Ya dari WA, internet, boleh dari apapun. Apalagi misalnya, itu kalau bengkel tadi ya. Makanan tadi sudah ya. Disinfektan sudah, masker sudah. Ya, yang lain apa usaha Anda misalnya? Ada beberapa teman yang begitu berhenti nganggur, maka pemasukan pun sama sekali tidak ada. Di rumah ada 1-2 mesin jahit yang cukup tua. Dia umek, yang saya katakan tadi, berpikir gimana caranya saya harus tetap income ini dapat. Ya udah, dia mencoba untuk ke toko kain. Dia belanja untuk masker. Dia jahit di rumah. Usaha, berupaya. Nah, apalagi saya nggak tahu apa di bidang Anda yang memungkinkan Anda para tujin ini bisa mendapatkan atau menciptakan sesuatu yang mendatangkan penghasilkan pemasukan, ya, uang. Kenapa? Kita memang sudah wajib untuk ngirit. Itu kunci, ya. Nggak bisa kita sekarang ini berlebih-lebihan. Namun tetap juga kita berpikir, ya, pemasukan itu nggak bisa terlepas. Nah, ayo bareng-bareng. Jadi bukan dari saya aja, kita ayo mikir bareng-bareng tadi, ya, umek untuk selalu bisa menciptakan satu karya yang menjadikan kita tidak akan bersusah berkepanjangan. Juga tentunya dengan harapan semoga COVID-19 ini juga bisa cepat berlalu sehingga kita bisa kembali hidup normal. Kembali pesan saya tadi, ikuti dari perintah dari presiden kita, ya. Selalu pakai masker, cuci tangan sering-sering, jaga jarak, dan di rumah saja. Ya, semoga kita bisa segera berkebaktian kembali di tempat yang seperti yang lalu-lalu, yaitu di Bunbyo. Maka harapan, doa kita bersama, semoga COVID bisa cepat berlalu. Ya, tidak berpanjang lebar, semoga kita bisa selalu semangat, ya. Apa yang saya sampaikan bisa menambah semangat kita bersama, dan saya akhiri sampai di sini. Terimalah kembali. Salam peneguhan iman. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wite Tongtian. Kita syukuri khotbah yang telah dibawakan oleh Tujin Aman Rasgiono.
Marilah kita menaikkan lagu Mulialah Tuhan. Sempurnalah Tuhan nyipta alam semesta, musim waktu beredarlah dengan tertib sentosa. Telah jadikan kongcu genta suara suci bagiku, bimbing hidupku ke dalam kebajikan mulia. Maha sempurnalah Tuhan nyipta alam semesta, musim waktu beredarlah dengan tertib sentosa. Telah jadikan kongcu genta suara suci bagiku, bimbing hidupku ke dalam kebajikan mulia. Sebelum menerima warta-warta kebaktian, marilah kita kembali menyanyikan lagu pujian Terpujilah Namamu. Untuk warta-warta kebaktian ini kali, kita tetap mengikuti anjuran pemerintah dengan mengikuti protokol kebersihan. 1. Cuci tangan dengan memakai sabun dan air mengalir. 2. Kalau keluar memakai masker. 3. Jaga jarak minimal 1 meter. Para tojin jemaah kebaktian terkasih, marilah kita akhiri kebaktian kita ini dengan menaikkan doa penutup, dilanjutkan dengan nyanyian Terima Kasihku, diawali dengan lagu Damai di Dunia. menghadap altar Nabi
tatian yang Maha Esa, agar damai di dunia. Sembah dan sujud kehadirat Huang Tian yang telah berkenan menyertai kebaktian hari ini hingga dapat terselenggara dengan baik. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran Nabi di dalam cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya dalam penghidupan ini. Maha besar Tian Khalik semesta alam senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sang Ti, Wei Tian Hiu De. Sanjay. Terimalah ya Tuhanku, sembah syukurku benar, karena ku sudah dengar firman-Mu diberitakan. Biarlah firman Tuhan sertaku sampai selama-lamanya. Allah ya Nabiku, terima kasihku benar, karena ku sudah dengar sabda-Mu diberitakan. Biarlah firman Tuhan sertaku sampai Kita Tong Tian. Sebelum kita akhiri kebaktian online pada minggu pagi hari ini, terimalah salam keimanan dalam agama kita. Hanya kebajikan Tian berkenan, Wite Tung Tian. Sanjay.